betapa pentingnya kita melakukan kerja-kerja sosial dengan penuh kesabaran dan penuh ketekunan. Sobat IKI yang berbahagia, salah satu konsen dari IKI adalah melayani kebutuhan pemenuhan adminduk bagi warga Indonesia yang belum memiliki, termasuk terutama kalangan-kalangan yang rentan adminduk. Dan disebut rentan adminduk antara lain termasuk adalah suku-suku adat yang ada di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sekali. Ada dua yang menarik perhatian IKI, yaitu pertama ada suku Samin di Blora sana, dan satu lagi yang tentu Sobat IKI kenal, suku Baduy di pedalaman di daerah Lebak, Banten. Pernah kami dan kawan-kawan IKI jalan-jalan ke Baduy luar dan ke Baduy dalam untuk wisata. Ternyata omong kita dapatkan informasi banyak warga Baduy dalam, bahkan semuanya yang tidak memiliki satupun dokumen kependudukan, terutama akte lahir bagi anak-anak maupun akte perkawinan bagi orang tua. Kenapa demikian? Ternyata dari hasil penelusuran IKI bisa dimaklumi, orang suku Baduy itu adalah orang yang memiliki keyakinan dan tradisi yang sangat kuat bahwa orang-orang Baduy tidak boleh atau tidak diperkenankan berinteraksi dengan dunia luar, termasuk pendidikan, termasuk teknologi. Karena apa? Seluruh hal-hal yang datang dari luar itu dianggap bisa merusak tatanan tradisi orang Baduy, termasuk memiliki dokumen kependudukan. Itu dianggap nggak penting. Untuk apa itu? Kami hidup di dalam di sebuah tradisi yang sangat kuat di tengah alam-alam yang sangat lestari dan membahagiakan mereka, sehingga tidak perlu ada namanya secara dokumen apapun namanya, entah KTP, akte kelahiran maupun akte perkawinan. Itulah fakta yang selama ini kita hadapi. Karena itu kami IKI tertarik untuk mencoba mendekati suku-suku Baduy. Mungkin nggak suku Baduy itu diadakan edukasi maupun fasilitasi agar mereka juga punya dokumen kependudukan. Karena apa? Kami di kini membayangkan kalau warga Baduy nggak punya akte kelahiran, nggak punya dokumen kependudukan, itu pasti di waktu ketika nanti akan menghadapi masalah ketika warga mereka ada yang sakit atau ada yang mungkin anak-anaknya mau sekolah misalnya. Itu jelas akan memiliki keterbatasan dan kendala untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pusat maupun dari Pemda Lebak sendiri. Ternyata Sobat IKI yang saya cintai tidak semudah itu, karena tradisi yang sangat kuat, mereka menutup diri dari campur tangan atau kedatangan budaya atau tradisi dari luar Baduy, maka tidak mudah dan gagal. Pernah suatu ketika Dirjen Dukcapil dengan seluruh aparaturnya itu di bawah dan dibantu oleh Dinas Dukcapil Lebak itu mencoba hadir di suku Baduy untuk melakukan pelayanan publik dalam bidang adminduk. Ternyata yang terjadi adalah gagal total. Tidak ada satupun warga Baduy yang berhasil bisa memenuhi kebutuhan itu dan bisa dijaring untuk mengurusi dokumen kependudukannya. Itu sekitar tahun 2016-17. Jadi namanya Pak Ujang Bahrudin almarhum, ini Dinas Dukcapil yang belum lama ini meninggal, mencoba mendekati ke suku Baduy tapi tidak berhasil. Nah, itulah yang kami dapatkan informasi tentang ketidakberhasilan Dukcapil untuk menerobos tradisi barikade orang Baduy yang sangat ketat itu. Nah, suatu ketika kami mencoba melakukan upaya-upaya sosial, yaitu melalui pendekatan kami cari anak-anak muda yang berangkat dari suku Baduy luar untuk menjadi relawan IKI. Ketemulah 2-3 anak-anak muda, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Itu kami ajak untuk bagaimana caranya kita bisa masuk ke suku Baduy supaya bisa melayani mereka, supaya mendapatkan dokumen kependudukan. Sejalan dengan itu, sebetulnya ada situasi internal yang mendorong juga orang-orang Baduy untuk akhirnya
menyerah harus punya dokumen kependudukan. Ceritanya begini, jadi ada suatu ketika anak seorang keluarga Batuwi itu yang sakit ya, sakit keras, terus dibawalah itu ke rumah sakit. Semula memang diupayakan diobati sendiri oleh ketua adat di sana, tapi karena nggak sembuh, dibawalah ke rumah sakit. Rumah sakit punya masalah, tidak bisa membantu orang ini walaupun miskin dan tidak punya uang, tidak bisa membantu karena tidak punya kartu JKN. Karena nggak punya EKTP, otomatis orang-orang itu juga nggak punya BPJS kesehatan, sehingga ditolak, nggak bisa dilayani. Oleh karena itulah momentum itu kami memanfaatkan bahwa ketika itu Bapak Ibu ingin anaknya dapatkan pengobatan gratis dari dinas kesehatan setempat, maka harus diurus dulu dokumen namanya IKTP itu. Itulah situasi internal yang dihadapi oleh suku Batuwi, sehingga ada sedikit momentum yang memaksa mereka untuk oh iya ya harus diurus itu namanya IKTP ya. Nah, lantas kami masuk bersama relawan IKI yang dari asli orang Batuwi sana. Nah, itulah yang kami lakukan awal sekitar tahun 2018 itu. Sobat IKI yang saya hormati, ternyata cerita tidak sampai di situ. Banyak hal-hal yang menarik perhatian dan sangat menumbuhkan harapan dan keseriusan kami untuk menggarap memfasilitasi suku Batuwi. Nah, sejak itulah maka orang-orang Batuwi mulai agak terbantu dan merasa dimudahkan untuk mulai mau mengurus. Tapi itu baru di Batuwi luar. Batuwi luar itu yang segi tradisi masih agak longgar, masih agak maulah berinteraksi dengan orang-orang dari luar, termasuk dari IKI yang datang pada waktu itu. Ini awal yang luar biasa dan kami merasa ini ada pintu masuk ya untuk memfasilitasi orang-orang Batuwi yang selama ini dikenal sangat tertutup dan tidak boleh orang luar masuk. Misalnya gini, ketertutupan warga Batuwi itu, warga dan sobat IKI yang saya hormati, kalau Anda datang ke sana coba, nggak boleh bawa kamera HP, terus nggak boleh bawa peralatan yang sifatnya elektronik yang modern, nggak boleh Anda masuk sana bawa perlengkapan yang sifatnya tidak diperbolehkan untuk orang-orang dalam. Kami pernah suatu ketika bermalam di Jaro. Jaro itu semacam ketua adat kepala desa di sana itu di rumah Jaro di suku Batuwi dalam. Ternyata nggak boleh ada lampu. Jadi kami tidur di sana, hujan-hujan, tidur, terus ya nggak ada lampu. Bayangkan ya di tengah-tengah hutan itu gelap gulita gitu. Nah, karena ini ceritanya sangat panjang dan menarik, break dulu dengan minum. Banyak hal yang penting untuk sobat IKI ketahui dan resapi bahwa betapa pentingnya kita melakukan kerja-kerja sosial dengan penuh kesabaran dan penuh ketekunan. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.